Gunung Lawu yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu terletak di antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Gunung yang memiliki ketinggian 3.265 meter di atas permukaan laut tersebut, banyak sekali menyimpan legenda dan kisah mistisnya. Tak sedikit pendaki yang mengalami kisah mistis di dalam perjalanannya ketika mendaki Gunung Lawu. Salah satunya yang dialami pendaki asal Bekasi bernama Rinaldi. Waktu itu Aldi, sapaan akrabnya, mendaki dengan dua orang teman lainnya, Diki dan Kukuh. Aldi berangkat dengan Diki dari Terminal Cawang, dan mereka sepakat bertemu dengan Kukuh di base camp Cemoro Sewu. Aldi menambahkan, kebetulan saat itu Kukuh sedang di Karanganyar dan berangkat dari rumahnya. Awalnya, mereka bertiga berencana berangkat 4 orang, tetapi satu orang lainnya memberi kabar kalau ia tidak bisa ikut pada H-3 keberangkatan mereka. Seperti pendakian yang biasanya, Aldi berencana untuk beristirahat terlebih dahulu di base camp 1 malam, dan baru mulai melakukan pendakian pada keesokan harinya. Aldi dan Diki sampai di base camp Cemoro Sewu sekitar pukul 7 malam, dan ternyata di sana Kukuh sudah menunggu mereka di masjid depan base camp. Malam itu udara terasa dingin seperti biasanya, setelah makan dan sedikit ngobrol dengan teman-teman pendaki lainnya. Api unggun yang menyala mengantar mereka beristirahat. Keesokan paginya, mereka mulai melakukan pendakiannya. Di Gunung Lawu sendiri, cukup banyak pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Seperti memakai baju hijau, tidak boleh mengganggu jalak lawu, dan lain-lain. Jika tidak salah ada sekitar 15 poin yang tidak boleh dilanggar oleh para pendaki. Trek Cemoro Sewu ini tergolong trek paling dekat, hanya sekitar 8 km. Dengan trek rata-rata bebatuan yang telah ditata dengan rapi. Ketika mereka berada di perjalanan menuju pos 4, ketiganya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang melakukan solo hiking. Bapak-bapak itu berasal dari Surabaya. Bapak itu mengaku bekerja di salah satu perusahaan kontraktor. Menurut Aldi, ada yang sedikit aneh dengan bapak itu, lantaran bapak itu hanya membawa daypack kecil saja. Dan bapak ini adalah tipikal orang yang mudah sekali berbaur, sehingga bapak ini bisa langsung akrab dengan mereka. Perjalanan mereka bertiga menjadi lebih menyenangkan, karena bapak tersebut selalu bisa membuat tertawa dengan pengalaman-pengalamannya yang sangat lucu. Di tengah perjalanan, Aldi bertanya ke bapak tersebut. Rupanya, Aldi penasaran dengan barang apa yang dibawa bapak tersebut. Ternyata bapak itu hanya membawa sebotol air mineral dan kemenyan. Aldi kaget mendengar hal itu, dan langsung menanyakan apakah bapak itu membawa sleeping bag untuk tidur. Dan bapak itu menjawab tidak. Bapak itu berniat menginap di salah satu warung dekat Hargo Dalam, dan akan meminjam sleeping bag di sana. Ternyata bapak itu sudah sangat sering sekali mendaki ke Gunung Lawu. Beliau biasa sebulan sekali mendaki Gunung Lawu. Memang, di Gunung Lawu sangat banyak orang seperti bapak itu. Sebab, di Gunung Lawu terdapat sebuah makam di dalam bangunan yang bernama Hargo Dalam. Biasanya pada malam 1 Suro, banyak sekali orang yang melakukan tirakat di sana. Beberapa bahkan ada yang membawa kambing sampai ke atas. Tepat pukul 5 sore, mereka bertiga akhirnya sampai di camp terakhir. Di sana, terdapat warung yang bernama Warung Emboyem, yang terkenal dengan sebutan warung tertinggi di Pulau Jawa. Ketika itu, mereka bertiga beristirahat sebentar di dekat Warung Emboyem dan berencana mendirikan tenda. Dan bapak-bapak yang tadi bersama mereka, langsung berpamitan. Katanya, ia akan langsung menuju ke Hargo Dalam dulu. Gunung Lawu terkenal dengan hawanya yang sangat dingin.
Dari situ, Aldi mempunyai ide untuk mendirikan tenda di dalam sebuah gubuk yang beratapkan seng, dekat Hargo Dalam dan berharap meminimalisir dinginnya Gunung Lawu. Aldi lantas bertanya kepada penjaga di warung Emboyem, apakah mereka boleh mendirikan tenda di dalam gubuk tersebut. Dan ternyata diperbolehkan oleh penjaga tersebut. Tanpa pikir panjang, Aldi dan Diki langsung mendirikan tenda. Waktu itu, Kuku sangat kelelahan dan tidak ikut membantu mendirikan tenda. Ada beberapa bangunan yang beratapkan seng di sana, dan mereka memilih bangunan sebelah kiri. Bukan tanpa alasan, mereka memilih gubuk yang berada di sebelah kiri tersebut. Mereka memilih gubuk yang berada di sebelah kiri tersebut, karena pada gubuk yang berada di bagian kanan, pada pintunya terdapat gambar setan. Dengan beralaskan tanah dan beberapa jerami, mereka akhirnya mendirikan tenda di sana. Dan mulai dari sinilah, kejanggalan demi kejanggalan mulai terjadi. Saat mereka mendirikan tenda, kejanggalan mulai muncul. Menurut Aldi, secara normal, mendirikan tenda cukup dengan waktu 10 menit, apalagi tenda yang mereka bawa adalah tenda yang biasa dipakai untuk berkemah. Hampir sekitar 45 menit, Aldi dan Diki selalu gagal untuk menancapkan frame. Padahal, sebelum mereka berangkat, mereka sudah mengecek dan memastikan semua peralatannya berfungsi dengan normal. Aldi sempat kesal lantaran langit di atas Gunung Lawu sudah mulai gelap, sedangkan tenda yang ia coba pasang selalu gagal. Tapi entah mengapa, waktu itu Aldi berpikiran untuk menggeser sedikit lokasi tenda, agar pas di depan pintu gubuk. Lalu, mereka mencoba mendirikan sekali lagi, dan tenda langsung mulus berdiri tanpa hambatan. Mereka sempat kebingungan dengan kejadian tersebut. Namun, karena mereka sudah lelah, mereka pun tidak berpikir hal yang aneh-aneh. Setelah tenda berdiri, mereka langsung memasak untuk makan malam. Ketika mereka sedang memasak, Bapak asal Surabaya yang sebelumnya berpamitan ke Hargo Dalam, kembali bergabung. Bapak itu bercerita tentang pengalaman-pengalamannya waktu masih muda. Suasana sangat hangat pada malam itu. Kemudian, ketika mereka akan tidur, bapak-bapak tadi mengajak mereka untuk tidur di warung saja, dan ia berjanji akan membuatkan api unggun untuk mereka. Tapi mereka menolak secara halus. Menurut Aldi, kenapa mereka harus tidur di luar? Sedangkan mereka sudah susah payah mendirikan tenda. Namun, bapak-bapak ini sedikit memaksa mereka agar tidak tidur di tenda, tapi mereka selalu berhasil menolak secara halus. Mereka sempat berpikir, sebenarnya apa alasan bapak itu sangat melarang mereka untuk tidur di dalam gubuk tersebut. Namun, karena mereka sudah sangat kelelahan, akhirnya mereka tidak menghiraukan hal tersebut dan langsung bergegas untuk tidur. Beberapa saat kemudian, bapak itu berpesan, bila terjadi apa-apa, mereka diminta untuk langsung datang ke warung di dekat Hargo Dalam, tempat di mana bapak itu menginap. Sekitar pukul 1 dini hari, Aldi mendengar ada seseorang yang menggedor-gedor pintu gubuk secara berulang-ulang. Saat itu, hanya Aldi yang terbangun. Sedangkan Diki dan Kuku sudah tertidur pulas. Setelah kaget bukan kepalang, Aldi saat itu sedikit lega, karena ternyata, yang menggedor pintu gubuk itu adalah bapak-bapak asal Surabaya tadi. Yang sebelumnya bergabung dalam pendakian mereka bertiga. Di mana saat ketiga pemuda itu mendirikan tenda, bapak itu pamit ke Hargo Dalam. Setelah menggedor-gedor pintu gubuk, bapak itu kemudian bertanya keadaan Aldi, Diki dan Kuku. Setelah mendapat jawaban kalau ketiga pemuda itu baik-baik saja, bapak itu kembali mengingatkan, jika terjadi hal-hal aneh, mereka diminta memberitahukan bapak-bapak tersebut. Setelah percakapan singkat itu, Aldi melanjutkan tidurnya. Tepat sekitar pukul 2 dini hari, ia kembali terbangun karena bapak itu menggedor-gedor kembali pintu gubuk dengan pertanyaan yang sama. Aldi sempat berpikir aneh.
Sebenarnya ada apa dengan bapak-bapak ini? Tidak beberapa lama kemudian, Aldi mendengar ada orang yang berjalan di sekitar gubuk yang ia tempati. Awalnya ia mengira bahwa ada seseorang yang mungkin mencari tempat untuk buang air kecil. Namun, suara kaki itu semakin lama semakin kencang dan mendekat. Dan suara itu semakin kencang, seperti orang yang sedang memakai sepatu besar atau boots. Suara kaki itu seperti terus-menerus mengelilingi tenda mereka. Aldi sempat merinding pada saat itu, kemudian Aldi langsung menyalakan lampu tenda. Tak lama Diki terbangun dan bertanya suara apa itu kepada Aldi. Aldi yang juga tidak mengetahui sumber suara tersebut, hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja, dan menyuruh Diki untuk tidur kembali. Setelah lampu dimatikan, akhirnya Diki kembali tertidur. Sebenarnya, tujuan Aldi menyalakan lampu pada saat itu, agar terlihat jika memang ada wujud atau seseorang yang mungkin saja ingin masuk ke dalam bangunan gubuk tersebut. Sebab, jika memang ada, mungkin saja Aldi akan membangunkan Diki dan Kuku, agar mereka bisa langsung bersama-sama keluar tenda, supaya rasa penasaran mereka hilang. Setelah mematikan lampu, suara kaki itu perlahan menghilang dan Aldi pun tanpa sadar ketiduran. Sekitar pukul 3 dini hari, bapak-bapak itu kembali menggedor-gedor pintu gubuk. Namun kali ini, Aldi sengaja tidak menjawabnya. Ternyata gedoran semakin keras dan bapak itu terlihat sangat panik. Dan pada saat itu juga, Dikilah yang bangun dan menjawab bapak itu. Singkat cerita, pada sekitar pukul 5 dini hari, bapak-bapak itu kembali menggedor-gedor pintu gubuk itu sambil berkata mengajak Aldi dan kedua temannya membuka pintu, karena sudah memasuki waktu untuk salat subuh. Pagi itu Aldi yang membuka pintu, kemudian bapak-bapak itu langsung bertanya kepada Aldi, apakah ada yang janggal tadi malam? Aldi hanya tersenyum sedikit, lalu menyuruh bapak tadi bercerita terlebih dahulu sebenarnya ada apa di gubuk ini. Setelah salat subuh, Aldi diminta cerita duluan. Kemudian Aldi bercerita apa yang terjadi, mulai dari kejanggalan mendirikan tenda hingga ada orang yang berjalan memutari gubuk tersebut. Kemudian bapak itu malah tersenyum, dan akhirnya bercerita apa yang pernah terjadi di dalam gubuk itu. Jadi, sekitar 2 bulan yang lalu, di gubuk itu ditemukan ada seseorang yang gantung diri. Lokasinya tepat di samping atas tenda yang didirikan oleh Aldi dan kedua temannya. Orang yang gantung diri itu ditemukan menggunakan sepatu boots. Bapak itu kemudian menunjukkan masih ada bekas goresan tali yang dipakai untuk bunuh diri. Bapak itu berkata, wajar kalau mereka tidak bisa mendirikan tenda di sana. Karena di atasnya persis ada bekas lokasi bunuh diri. Mungkin, arwahnya merasa terganggu, dan ketika mereka mendirikan tenda agak ke samping, tenda itu langsung bisa berdiri. Aldi sempat kaget, ternyata Diki dan Kuku juga mendengarkan percakapan dengan bapak itu. Diki dan Kuku bahkan sempat syok. Kemudian mereka berdua langsung ingin cepat-cepat membereskan tenda dan ingin keluar dari gubuk tersebut. Dan akhirnya terjawab sudah, alasan mengapa bapak-bapak itu memaksa mengajak mereka untuk tidur di warung saja. Dan mengapa bapak itu selalu mengecek kondisi mereka sampai 4 kali dalam semalam. Ternyata, hal tersebut untuk memastikan tidak terjadi apa-apa pada mereka. Lalu bapak itu kembali bercerita, setelah kejadian ditemukannya orang gantung diri itu, tidak ada lagi pendaki yang berani mendirikan tenda di bangunan gubuk tersebut. Aldi, Diki, dan Kuku hanya bisa saling pandang waktu itu. Dan mungkin hal itu pengalaman pertama kali mereka berkemah di tempat bekas orang bunuh diri. Singkat cerita, mereka akhirnya segera packing dan bergegas untuk berfoto-foto di puncak Lau, dan kemudian turun.